Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikza dengan NIM akhir 036 dari kelas 3B program studi Tadris IPA. Video ini saya buat guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biologi umum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses metabolisme pada makhluk hidup. Jadi, metabolisme ini merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Proses metabolisme akan mengubah zat gizi dari makanan yang telah diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan proses metabolisme ini akan dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Enzim ini merupakan senyawa kimia atau protein khusus yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh dengan cara menurunkan energi aktivasi. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada enzim sederhana yang hanya terdiri dari protein, dan yang kedua ada enzim kompleks atau yang lebih dikenal dengan holoenzim. Holoenzim ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada komponen protein atau enzim yang bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Yang kedua yaitu ada komponen non-protein atau gugus prostetik yang bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponen ini berupa koenzim yang merupakan senyawa organik dan kofaktor yang merupakan senyawa logam anorganik. Selain komponen yang dapat menempel pada enzim, enzim juga memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi alosentrik merupakan sisi lain sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan aktivator. Enzim ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu juga terdapat inhibitor kompetitif yang strukturnya itu mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi atas enzim dan akan menghasilkan produk baru. Nah, teman-teman, enzim ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, artinya enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi. Enzim hanya bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang selanjutnya, enzim ini merupakan protein sehingga kerjanya itu dipengaruhi oleh pH dan suhu. Kemudian enzim bekerja secara bolak-balik atau refleksibel. Selain itu, dalam proses metabolisme, yaitu dengan substrat yang bersifat asam maupun yang bersifat basa, dan enzim ini dapat digunakan secara berulang kali. Teori yang menjelaskan cara kerja enzim ada dua, yaitu teori kunci gembok dan teori ketetapan induksi. Yang pertama yaitu teori kunci gembok. Teori ini menjelaskan bahwa enzim ini diumpamakan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat. Bagian ini disebut dengan sisi aktif. Sementara itu, substrat diumpamakan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Substrat tersebut akan menempel pada enzim membentuk kompleks enzim dan mengakibatkan terjadinya reaksi yang berakhir dengan terbentuknya molekul produk. Yang kedua yaitu teori ketetapan induksi. Teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan substratnya atau bersifat fleksibel. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, enzim akan berubah bentuk secara tepat ketika berikatan dengan substrat. Tinggalkan sisi enzim. Kerja enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, perubahan pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat pengikat atau aktivator, dan zat penghambat atau inhibitor. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang proses-proses metabolisme yang terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan di akhir prosesnya dapat menghasilkan
menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme yaitu sebaliknya, menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks dan dalam prosesnya membutuhkan energi. Jadi sekarang kita kan udah tahu konsep katabolisme, yaitu proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini nantinya akan menghasilkan energi, sehingga disebut dengan reaksi eksergonik. Melalui proses katabolisme ini, energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi tersebut bisa berupa ATP. Proses katabolisme yang berlangsung di dalam tubuh manusia berasal dari bahan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu contoh katabolisme adalah respirasi sel. Respirasi sel menggunakan molekul organik dari makanan seperti gula dan oksigen untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam molekul ATP, karbon dioksida, dan air. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi lagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob yang merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua, respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang pertama, respirasi aerob. Organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi dalam proses respirasi ini adalah mitokondria. Persamaan reaksi pada respirasi aerob yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus ATP. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4, yaitu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan transport elektron. Kita akan membahas tahapan respirasi aerob ini satu persatu. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Persamaan reaksi glikolisis yaitu glukosa ditambah 2 ADP ditambah 2 NAD menjadi 2 asam pirufat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. Reaksi ini terjadi di sitosol. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping yang merupakan tahapan dari glikolisis. Tahapan respirasi aerob kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahapan ini berlangsung dalam matriks mitokondria pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik terjadi di sitosol atau cairan sitoplasma sel. Persamaan reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah asam pirufat tambah koenzim A berubah menjadi asetil-CoA tambah CO2. Setiap asam pirufat yang dihasilkan oleh proses glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA atau koenzim A. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi lagi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+ membentuk NADH. Asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Tahapan respirasi aerob berikutnya adalah siklus Krebs. Siklus ini disebut juga dengan siklus asam sitrat, berlangsung di dalam matriks mitokondria pada kelompok eukariotik, sedangkan pada kelompok prokariotik berlangsung di dalam sitoplasma. Dari reaksi siklus Krebs dihasilkan 4CO2 plus 2 ATP plus 6 NADH plus 2 FADH2. Untuk tahapan siklus Krebs, teman-teman bisa lihat gambar di samping ya. Si aerob yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dan ion hidrogen atau H+.
Transport elektron berfungsi untuk mengoksidasi NADH dan FADH2 menjadi ATP. Hasil reaksi dari tahapan sebelumnya akan dikonversi menjadi ATP pada transport elektron. 1 NADH sama dengan 3 ATP dan 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Berikutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob disebut juga sebagai reaksi fermentasi, yaitu proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Fermentasi ada dua, yaitu fermentasi asam laktat terjadi pada sel-sel otot dan fermentasi alkohol yang terjadi pada khamir atau ragi. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dengan NADH membentuk asam laktat. Hasil akhir 2 asam laktat plus 2 ATP plus 2 NADH. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol. Tahapan ini terjadi melalui 2 langkah reaksi, yaitu pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetildehid. Reaksi reduksi asetildehid oleh NADH berubah menjadi etanol. NAD+ yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Hasil akhir reaksi ini adalah 2 etanol plus 2 ATP dan 2 CO2. Selanjutnya kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contohnya yaitu pada proses fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan sintesis protein. Fotosintesis adalah pengubahan zat-zat anorganik karbon dioksida dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Berikut reaksi kimianya. Nah, reaksi kimia ini terjadi di kloroplas yang biasanya ditemukan pada tumbuhan. Kloroplas ini memiliki membran rangkap, ada membran luar dan membran dalam. Kloroplas memiliki cairan yang disebut dengan stroma yang digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kemudian ada tilakoid yang merupakan struktur yang berbentuk kantong datar yang berisi klorofil. Nah, tumpukan tilakoid ini disebut dengan grana. Proses fotosintesis berlangsung melalui 2 tahap, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini membutuhkan cahaya matahari dan reaksi gelap ini tidak membutuhkan cahaya matahari, melainkan membutuhkan energi kimia. Reaksi terang ciri khasnya membutuhkan energi cahaya untuk menghasilkan energi, yaitu ATP dan NADPH2 yang akan digunakan pada reaksi gelap. Dalam fotosintesis ada 2 macam fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer, dan fotosistem 2 yang mengandung klorofil A yang menyerap dan membuat energi cahaya dengan panjang gelombang sebesar 680 nanometer. Ada 2 macam aliran elektron, yaitu ada aliran non-siklik dan aliran siklik. Aliran non-siklik dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya. Energi tersebut akan ditangkap oleh klorofil untuk memecah molekul air atau fotolisis. Elektron yang dilepaskan dari proses fotolisis ini akan diteruskan menuju aseptor elektron, yaitu aseptor primer. Kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron seperti plastogluinon, kompleks sitokrom, plastosianin. Dan proses ini akan menghasilkan ATP yang pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 akan menyerap energi cahaya
dan juga melepaskan elektron. Elektron tersebut diteruskan menuju aseptor elektron, sistem transport elektron reduksi, dan akhirnya ditangkap oleh NADP+, ion H+. Hasil dari fotolisis kemudian diikat oleh NADP+ membentuk NADPH2. Jadi pada aliran non-siklik ini menghasilkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Pada aliran siklik, ciri khasnya elektron dilepaskan oleh fotosistem 1, pada akhirnya akan kembali ke fotosistem 1. Jadi ketika fotosistem 1 menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh aseptor elektron. Kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jadi hasil jalur elektron siklik ini hanya ATP saja ya. Jalur ini hanya terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimum. Reaksi gelap merupakan reaksi pembentukan glukosa. Ada 3 tahap pada reaksi gelap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Tahap fiksasi. Pada tahap ini terjadi pengikatan 3 karbon dioksida oleh 3 ribulobifosfat atau RUBP dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau Rubisco dan membentuk 6 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Tahap reduksi. Pada tahap ini terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat pada 3-fosfogliserat atau PGA oleh ATP menjadi 1,3-difosfogliserat atau DPGA. Selanjutnya DPGA ini akan direduksi oleh NADPH2 menjadi 6-fosfogliseraldehid atau PGAL. Tahap regenerasi. Pada tahap ini terjadi pelepasan 1-fosfogliseraldehid menjadi setengah glukosa. Nah, untuk membentuk 1 molekul glukosa harus melalui 2 kali siklus. Kemudian 5 molekul Ca3b akan diregenerasi menjadi 3 RUBP. Berikut ini terus berlanjut sampai semua Ca3b membentuk glukosa dan terus berulang selama energi kimia pada reaksi terang ini masih terbentuk. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang metabolisme pada makhluk hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.